dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada mediasi pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai mediasi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama, SHMH. Dan saya Raudatus Soleha, SHMH. Di mana di sini saya akan menengahi permasalahan antara penggugat dan tergugat yang sesuai dengan perkara perdata nomor 123-PRM-ADPKT-8-2021. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Khalidi. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini, yang kemudian akan didampingi oleh kuasa hukum saya dan juga didampingi oleh manajer keuangan PT Kapal Selam untuk penyelesaian perkara ini. Baik, perkenalkan, saya Natasha Salsabila selaku kuasa hukum dari penggugat, yaitu Mas Yafi, akan mewakili sekaligus mendampingi penggugat dalam menyelesaikan perkara ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Agustiani. Di sini saya selaku manajer keuangan PT Kapal Selam akan menginformasikan terkait permasalahan keuangan dalam urusan ini. Perkenalkan, nama saya Rika Marwas sebagai penggugat dari Baik, dikarenakan para pihak sudah bersedia untuk melakukan proses mediasi, pertama-tama saya akan menjelaskan ya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Di dalam pasal 4 dijelaskan bahwasannya semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama menggunakan mediasi atau perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak dipertemukan untuk merundingkan dan mencapai kesepakatan. Nah, pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian mempakati ya, saya dan juga rekan saya Bapak Fikri untuk menjadi mediator dalam menangani kasus ini. Nah, di sini saya dan juga Pak Fikri adalah pihak netral, di mana kita akan membantu sampai perundingan dan penyelesaian masalah selesai. Di dalam persidangan mediasi kita itu mengenal adanya prinsip imparsial yang artinya tidak memihak atau netral. Nah, keputusan yang diambil itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai tata tertib dalam melaksanakan proses mediasi. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan dari satu dengan yang lainnya. Dalam artian ketika pihak lain sedang berbicara maka yang lainnya mendengarkan. Gitu. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik itu kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok, dan yang kelima, tidak menggunakan handphone, dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan ketika mediasi berlangsung. Nah, saya dan juga Pak Fikri selaku mediator akan memfasilitasi penuh di dalam negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam mediasi. Antara lain yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian ya mengutarakan apa yang diperdebatkan. Kemudian yang kedua, saya akan mencari kesepemahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan juga menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita baru masuk ke tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi itu sudah tercapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Nah, baiklah, pada para pihak penggugat dan juga tergugat, apakah setuju dengan ketentuan dan juga kesepakatan tersebut? Oke, baik, saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak penggugat, apakah setuju? Setuju, Pak. Namun penyampaian keterangan akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Oke, baik. Silakan untuk kuasa hukum dari penggugat, saya
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi begini, dalam perkara ini telah adanya prestasi terhadap penjual perjanjian kerjasama nomor 021 dari KPLSLM/SPKS/Free/2021 tentang jual beli kopi Arabica yang telah dilakukan oleh Ibu Marwa selaku Direktur CV Kopi Janji Kita, yang mana sebagai pihak tergugat dalam perkara ini karena masih memiliki tanggungan pembayaran biji kopi Arabica yang telah disepakati bersama di surat perjanjian untuk dilunasi secara bertahap oleh pihak tergugat, yakni meliputi 3 termin pembayaran. Termin pembayaran pertama sebesar 50% dari total pembayaran, yaitu senilai 150 juta rupiah. Untuk keperluan pembayaran DP dibuka pada tanggal 5 Mei 2021. Pembayaran termin kedua sebesar 25%, yaitu 75 juta rupiah yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2021. Dan pembayaran termin ketiga sebesar 25% atau senilai 75 juta rupiah yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2021, di mana Ibu Marwa ini selaku tergugat memang telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari total pembayaran. Namun pada pembayaran tahap kedua, yakni 25% dari total pembayaran, tergugat telah melakukan perlambatan pembayaran yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 15 Juni, tetapi dibayarkan pada akhir bulan Juni, namun masih bisa terlewati dengan somasi yang kami berikan. Dan hingga saat ini pihak tergugat masih memiliki tanggungan sebesar 25% yang belum dibayarkan, yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2021. Akan tetapi hingga bulan Agustus 2021, saudari Marwa selaku tergugat belum melunasi pembayaran termin ketiga. Saya telah melayangkan surat somasi terhadap saudari Marwa selaku tergugat, namun saudari Marwa tak kunjung memberikan feedback atas surat somasi yang kami berikan. Terima kasih kepada pihak kuasa hukum yang telah menjelaskan hal tersebut. Baiklah, apakah dari pihak penggugat yaitu Bapak Yafi sangat kecewa atas hal tersebut? Baik, terima kasih kepada pihak mediator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan dengan surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2021, jelas saya sangat kecewa atas sikap tergugat karena saya telah mengalami kerugian material maupun imaterial. Mengenai hal tersebut akan dirincikan oleh pihak manajer keuangan PT Kapal Selam. Oke, lalu kepada manajer PT Kapal Selam, saya persilakan untuk menjelaskan ya terkait keadaan keuangan perusahaan yang terjadi setelah keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh tergugat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diizinkan untuk saya. Di sini saya akan menginformasikan tentang keadaan keuangan PT Kapal Selam, bahwa dari sikap tergugat yang tidak menunjukkan itikat baik kepada pihak penggugat atas prestasinya, kami dari pihak PT Kapal Selam sangat merasa dirugikan secara material maupun imaterial. Akan saya sebutkan apa saja kerugian yang tercatat oleh tim keuangan kami. Yang pertama yaitu kerugian material atas kelalaian pihak tergugat atas pembayaran termin ketiga. Perusahaan PT Kapal Selam mengalami kerugian sebesar 25% dari total keseluruhan harga pembelian biji kopi Arabica senilai 75 juta rupiah. Selain itu, PT Kapal Selam juga mengalami ketergangguan dan mengalami kekurangan dana senilai 50 juta rupiah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran upah bulanan kepada karyawan kami pada bulan Juli, dan harus memakai uang kas perusahaan untuk mengcover permasalahan tersebut. Perusahaan PT Kapal Selam juga telah tombok dan memakai kas perusahaan senilai 25 juta rupiah dalam menyelesaikan perkara ini, yang mencakup konsultasi advokat, biaya akomodasi kendaraan pulang pergi ke kantor advokat. Yang kedua yaitu kerugian imaterial atas kelalaian tergugat telah menambahkan beban waktu
pikiran, tenaga, dan tanggung jawab kepada grup manajer keuangan PT Kapal Selam karena harus mengurus perkara ini. Sekian yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Sekali lagi saya garis bawahi ya, pihak PT Kapal Selam telah mendesak sekali dan memakai uang kas perusahaan untuk menjalankan kewajiban perusahaan untuk pembayaran gaji bulanan kepada karyawan pada bulan Juli. Apa benar begitu Bapak Yafi? Sangat betul Pak. Dan Saudari Yafi dari pihak penggugat sendiri juga menginginkan agar pembayaran tahap ketiga ingin segera dilaksanakan. Betul begitu Pak Yafi? Benar Bu. Tanggungan 25% pembayaran yang dimiliki oleh Saudari Marwa terbilang cukup besar sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi perusahaan kami. Padahal kami sudah memperkirakan akan uang yang masuk pada bulan Juli 2021 untuk keperluan produksi kami. Karena hal tersebut mengakibatkan keterlambatan produksi kami pada bulan Juli sehingga mengakibatkan kerugian atas keterlambatan produksi kami. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Saudara Yafi selaku pihak penggugat, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Marwa selaku pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Saya persilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terus terang saja Bapak Mediator, Ibu Mediator, serta Bapak Yafi, saya menyadari betul atas keterlambatan pembayaran saya. Dan hal tersebut dikarenakan penjualan maupun aset perusahaan saya mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan kondisi pandemi, sehingga berimbas terhadap pemasukan uang perusahaan saya. Dan saya memerlukan waktu beberapa bulan untuk kembali memulihkan keadaan perusahaan yang berada dalam jurang kerugian atas keadaan yang seperti ini Bapak Yafi. Ibu jangan berdalih. Saya sudah 2 kali loh melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Begini, kalau memang Ibu ada etikat baik kepada saya atau kepada pihak saya, seharusnya Ibu memberikan respon dengan baik dong. Bukan justru mengabaikan dan memberikan respon yang kurang baik. Ibu pikir yang mengalami kerugian pihak Ibu saja? Tidak, pihak kami juga mengalami kerugian atas perilaku tidak terpuji Ibu. Saudari Yafi harap tenang. Kalau pihak lain sedang berbicara, maka yang lainnya mendengarkan. Jika tidak, mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana Bapak Yafi? Apakah mediasi ini akan tetap dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu, namun pihak tergugat terus mengelak dan beralasan sekali. Sudah jelas-jelas Anda lalai Ibu Marwa. Anda bisa baca atau tidak? Saya sudah melunturkan somasi kedua loh, masih saja diabaikan. Anda sangat tidak sopan. Pak pihak penggugat, sekali lagi saya tanya, apakah Bapak bisa tenang? Kalau tidak, saya tutup saja mediasi pada hari ini. Sorry Pak, saya terlalu emosi. Maaf, bisa dilanjutkan Pak. Baik, Saudari Marwa bisa saya persilakan untuk Memang saya terlambat atas pembayaran tahap ketiga, tapi saya tidak membenarkan Saudara Yafi yang melakukan ke media sosial Instagram dari perusahaan meningkat pada bulan Juli atas kejadian masalah internal kita ini dengan narasi yang menyebarkan nama baik saya dan juga nama baik perusahaan saya. Karena pilihan ini, rating konsumsi produk saya juga ikut mengalami penurunan. Maka hal ini juga mengakibatkan saya bingung di mana melunasi kewajiban saya. Saya sangat kecewa Pak. Saya sangat kecewa atas tindakan pihak PT Kapal Selam. Baik, jadi perihal keterlambatan pembayaran ini tak lain juga karena Saudari Marwa selaku tergugat juga sangat menyayangkan tindakan Saudara Yafi yang mengupload berita yang menyebutkan pihak CV janji kita ke media sosial yang berimbas terhadap pencemaran nama baik yang dimiliki oleh Saudari Marwa dan perusahaan. Apa benar begitu Saudari Marwa? Benar begitu Pak. Dan juga saya meminta tidak lanjut atas perilaku dari pihak Yafi yang pihak Yafi terhadap nama baik saya dan juga nama baik perusahaan saya. Oke, kepada pihak penggugat bisa dijelaskan kenapa bisa melakukan hal demikian yang dibicarakan seperti oleh tergugat. Pihak kami melakukan hal tersebut karena berawal dari tidak ada responnya somasi kedua. Maka pihak kami melakukan surat terbuka di media sosial agar pihak tergugat tahu seberapa seriusnya permasalahan ini. Lalu untuk saudari tergugat untuk menindaklanjuti persoalan
saya dengan membuat klarifikasi di media sosial Instagram milik penggugat mengenai persoalan masalah ini agar menikmati kompensasi saya kembali banyak lagi. Maka dengan itu bisa dengan mudah bagi saya untuk menyelesaikan semua kekurangan kewajiban yang belum saya laksanakan kepada pihak penggugat. Oke, baik. Setelah saya mendengar keterangan dari kedua belah pihak, di sini saya menemukan kesepemahaman ya. Di antaranya yang pertama, antara pihak penggugat dan juga tergugat itu menginginkan penyelesaian masalah ini secepat-cepatnya. Kemudian yang kedua, antara kedua belah pihak menginginkan adanya hubungan bisnis dan juga kekeluargaan yang baik, bukan menikah. Begitu, Bapak Ibu yang Benar. menyatakan. Baiklah, mungkin memang sebelum adanya perkara ini di antara pihak perusahaan saudari Yafi dan saudari Marwah merupakan partner bisnis yang saling mempercayai satu sama lain. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya kita bahas tentang kelanjutan pembayaran yang belum terselesaikan. Silakan dari pihak kuasa hukum penggugat bisa dibicarakan. Baik, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, saudari Marwah sebagai pihak tergugat harus segera yang pertama melunasi termin pembayaran ketiga mengingat sudah jatuh tempo ya sebesar 25% yaitu 75 juta rupiah. Kemudian yang kedua membayar senilai 25 juta rupiah dalam menyelesaikan perkara ini yang mencakup konsultasi advokat, biaya akomodasi pulang pergi ke kamar advokat, yang dimana pembayaran ini harus dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022 dibayar kontan. Apakah pihak tergugat menyanggupi kesepakatan dari yang diberikan ya oleh pihak penggugat? Saya menyanggupi kesepakatan tersebut, namun di sini saya akan meletakkan jaminan. Apabila saya tidak bisa membayarnya dengan bentuk uang, maka pihak penggugat boleh mengambil mobil saya dengan plat nomor kendaraan B8979EXI dengan merek kendaraan Honda Jazz untuk melaksanakan kewajiban saya kepada pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah alternatif tersebut bisa Anda terima untuk cara lain pihak bagi tergugat melaksanakan kewajibannya? Oke, baik. Setelah saya pertimbangkan dengan kuasa hukum saya, maka saya menyetujui atas alternatif penyelesaian perkara tersebut yang ditawarkan oleh pihak tergugat. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu ya mediasi kita pada hari ini karena sudah mencapai opsi ya, atau solusi antara kedua belah pihak. Besok kita akan mengadakan mediasi tahap kedua ya untuk penandatanganan akta perdamaian. Apakah dari pihak tergugat dan juga penggugat menyetujui untuk diadakannya pertemuan besok hari? Ya, saya bersedia, Pak. Oke, bagus. Izinkan saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya rasa sudah hadir semua ya, sudah lengkap ya. Ya, sudah lengkap, Bu. Oke, baiklah. Saya rasa kita telah mendapatkan jalan damai dan telah memiliki solusi terbaik antara pihak bersangkutan dengan proses saling menerima satu sama lain dan tidak ada unsur paksaan. Izinkan saya sebagai mediator bersama rekan saya dalam kasus perkara ini meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian atas dasar kesepakatan para pihak. Bagaimana untuk pihak penggugat dan tergugat bersedia? Bersedia. Baiklah, sebelum saya menyerahkan akta perdamaian ini, saya akan membacakannya terlebih dahulu. Surat kesepakatan perdamaian dalam nomor perkara 123 garis miring GG PDT garis miring PRMADVT garis miring 8 garis miring 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Akta perdamaian ini dibuat pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 oleh dan antara Saudara Muhammad Yafi Holili SE selaku Direktur Utama PT Kapal Selam Tbk yang berdomisili di Jalan Panglima Makam nomor 5 Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang disebut sebagai penggugat, dengan Saudari Latifah Marwah SM
selaku Direktur Utama dari CV Kopi Janji Kita yang beralamat di Jalan Anggrek 4 nomor 1 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pasegahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Penggugat dan tergugat terlebih dahulu menjelaskan. Skip ya. Dan di sini ada beberapa poin penting yang tidak bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu. Nanti ketika kita melakukan keterangan bisa dibaca sedikit terlebih dahulu oleh para pihak untuk melihat detail-detail dari poin-poin ini. Dan pertama akan ditandatangani oleh pihak mediator 1 yaitu saya. Lalu pihak mediator 2, Kemudian dari pihak penggugat kuasa hukum. karena pihak penggugat dan pihak tergugat telah menandatangani akta perdamaian, terima kasih kepada para pihak yang telah berperan dalam menghadiri mediasi hari kedua kali ini. Maka saya beserta rekan saya Roberto Soleha SMA dan saya Muhammad Fikri selaku mediator dalam perkara ini mohon izin untuk menutup mediasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi